Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai perpajakan. Tonton sampai habis ya. Happy watching. Untuk mengetahui apa itu perpajakan, tentunya kita harus mengetahui apa definisi pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, siapa saja sih yang terkena pajak? Individu atau kelompok yang terkena pajak disebut sebagai wajib pajak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak atau pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban pembajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Pajak sendiri secara umum mempunyai 4 fungsi, yakni 1. Fungsi anggaran atau bajetir sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau regulan sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat adalah redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana sih pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat? Ada 3 sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama yaitu Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua adalah Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang terakhir adalah Withholding Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan apa saja jenis-jenis pajak di Indonesia. Untuk jenis-jenis pajak di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 bagian berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut di Indonesia. Pajak pusat dan pajak daerah adalah 2 jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, jenis pajak menurut sifatnya. Pajak di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajak harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung ini adalah pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir, jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Pajak di Indonesia juga dapat dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan cara pemungutannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dapat ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Nah, selanjutnya apa sih manfaat pajak itu? Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Nah, untuk poin selanjutnya, permasalahan dalam pemungutan pajak. Menurut undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Permasalahan itu mulai dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak
manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya daripada membayar pajak. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara, banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah, lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang berbelit-belit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, apa sih studi kasus perpajakan di Indonesia? Beberapa studi kasus perpajakan di Indonesia yang telah saya telusuri, ada 4 studi kasus, di mana yang pertama kasus pajak PT Bakti Investama pada 2013, di mana Tommy Hidratno terciduk operasi tangkap tangan OTT kepada saat menangani kasus pajak. Yang kedua, kasus penghindaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada 2013, di mana PT Indofood Sukses Makmur melakukan penghindaran pajak sebesar 1,3 miliar. Yang ketiga, studi kasus pajak penghasilan pasal 21 kurang bayar pada PT, di mana PPh pasal 21 diketahui adanya PPh pasal 21 kurang bayar sebesar Rp169.316.045 saat pelaporan SPT masa ke KPP. Yang keempat, studi kasus perpajakan atas jual beli aset pilot pada Balai Harta, di mana setiap kurektor dalam menjalankan tugasnya harus melakukan konfirmasi kepada KPP WP pilot apakah WP membayar hutang pajak.